Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang telah diturunkan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa menjalankan kewajiban ibadah kita kepada Allah dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri. Karena tanpa ada nikmat dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita panjatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita fi yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa terasa kita sudah memasuki malam ke-27 dari pelaksanaan ibadah puasa dan pelaksanaan ibadah tarawih. Dan perlu untuk kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang begitu besar bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ke-27 ini. Apa balasan yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang menjalankan ibadah sholat tarawih pada malam ke-27 dengan niatan lillahi ta'ala? Allah akan memberikan kepada pelaksana atau orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-27, dia akan bisa menjembatani, melewati siratal mustaqim secepat kilat. Subhanallah. Padahal siratal mustaqim merupakan jembatan yang menjembatani antara kita masuk neraka atau surganya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya disampaikan kepadaku bahwasanya siratal mustaqim itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Gak bisa kita bayangkan bagaimana seseorang bisa melewati jembatan siratal mustaqim, yang mana jembatan ini merupakan tempat buat kita. Apakah kita bisa selamat masuk ke surga atau kita terjun ke neraka? Semuanya ditentukan dari amal ibadah kita. Dan ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ke-27 ini, Allah menjanjikan orang tersebut bisa melewati jembatan siratal mustaqim secepat kilat. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya orang-orang yang bisa melewati siratal mustaqim itu bermacam-macam. Tergantung kepada amal perbuatan mereka.
Ada orang yang melewati Shiratal Mustaqim itu seperti kilat. Dan itulah orang-orang yang as-shadiqun, orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur kepada agamanya. Dia tidak main-main dalam beragama. Semua perintah agama dia laksanakan. Semua perintah Allah dia kerjakan. Semua larangan Allah dia tinggalkan. Dia jujur dengan agamanya. Maka orang yang seperti ini nantinya ketika dia melewati Shiratal Mustaqim itu secepat kilat. Ada juga orang yang melewati Shiratal Mustaqim ya, itu jalannya amat gemetar. Dan itu adalah al-asun, orang yang selalu berbuat maksiat. Sudah gemetar lama dan akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ya, orang yang masuk ke dalam, orang yang melewati Shiratal Mustaqim ya, itu jalannya seperti kuda yang berlari. Dan itu dimiliki oleh syuhada, orang-orang yang mati syahid. Jadi orang-orang yang mati syahid mereka bisa melewati Shiratal Mustaqim ya. Bisa melewati Shiratal Mustaqim bagaikan larinya kuda. Dan juga ada yang melewati Shiratal Mustaqim itu dalam kurun waktu perjalanan 1 hari. Dan itu yang dimiliki oleh para hujjaj yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak macam orang-orang itu melewati Shiratal Mustaqim. Yang mana Shiratal Mustaqim ini merupakan ya, ujian buat kita. Apakah kita masuk ke surganya Allah dengan bisa melewati Shiratal Mustaqim, atau kita malah terjerumus ke dalam nerakanya Allah karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, dan orang yang melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam ke-27 karena Allah, maka Allah menjamin bagi dia bisa melewati Shiratal Mustaqim secepat kilat. Subhanallah, begitu besar nikmat Allah, begitu besar rahmat Allah dan karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Tinggal kita mau mengikuti, melaksanakan atau tidak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqamah dalam kebaikan, sehingga kita ketika kembali kepada Allah berada dalam keadaan husnul khatimah. Lailatul Qadar merupakan malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam untuk mendapatkannya. Karena pahala yang begitu besar. Tapi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, itu sebenarnya harus dipupuk dari awal Ramadan sampai akhir-akhir bulan Ramadan. Kalau kita mau mendapatkan yang seperti itu. Sekarang ciri-ciri orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar bagaimana? Yang jelas, ciri yang paling nampak ya, ciri yang paling nampak dari orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dia ucapannya akan lebih bijaksana, perilakunya akan lebih baik, ibadahnya lebih patang. Semuanya tidak karena yura'un, tidak karena ingin dipuji, semuanya karena Allah. Jadi orang yang mendapat malam Lailatul Qadar itu ya, ciri-ciri yang paling nampak adalah ya, kepada ubudiyahnya, kepada ibadahnya. Dia akan lebih baik lagi dalam ibadah. Dia akan lebih meningkatkan lagi dalam ibadah. Dia akan selalu memberikan contoh-contoh yang baik dalam hal ibadah kepada orang lain. Itu ciri yang paling nampak bagi mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian siapa yang mendapatkannya? Kita tidak bisa memprediksi. Yang tahu adalah diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri dengan peningkatan ibadah yang kita lakukan. Ya. Dengan peningkatan ibadah yang kita lakukan.
Jadi kita tidak bisa mengecap, oh si A sudah dapat malam Lailatul Qadar. Kita nggak bisa mengecap seperti itu. Karena malam Lailatul Qadar itu hanya Allah untuk diberikan kepada siapa. Tapi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar biasanya bisa merasakan. Ya, biasanya bisa merasakan dengan peningkatan ibadah yang dia lakukan dari banding hari-hari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa menambah ilmu buat kita dan ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita dan juga buat orang banyak. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa dan mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.